على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Adzim. Baik, Ibu Bapak, di mana artinya dari ayat tersebut yaitu anjuran kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Ibu Bapak Duyufur Rahman, marilah kita berlanjut kepada acara berikutnya yaitu kajian Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Ahsan Askan. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada pimpinan kami untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata kepada Bapak Endi Sutono. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kenal baik di sini ada beberapa, alhamdulillah sudah ngumpul. Ada kakak saya di Bandung juga, ada dari Tasik. Bu Arti, apa kabar Bu Arti? Ada Pak Yopi, ada Pak Rizbudi, sahabat saya, alhamdulillah semua sudah berkumpul di sini. Terima kasih sudah mau bergabung. Terima kasih sudah mau bergabung sambil nunggu aman sentosa dari Pak Ruslan Hakim nih kalau Tasik. Sepertinya mudah-mudahan selalu aman terus ya. Kalau di Jakarta kita sama Tangerang sudah beberapa hari ini di rumah terus nih. Alhamdulillah bisa melihara jenggot sama kumis, Bapak Ibu-Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan terus. Saya sedikit aja cerita mengenai situasi sekarang sambil menunggu Ustadz. Ustadz sudah hadir. Sedikit aja saya cerita sedikit, Bapak Ibu sekalian, rupanya memang sampai sekarang situasi di Tanah Suci masih belum diperkenankan untuk jamaah dari seluruh dunia masuk ke Tanah Suci, dikarenakan memang situasinya masih belum menentu. Bahkan untuk informasi terakhir, tarawih pun di sana sepertinya Ramadan ini sudah mulai semakin diperketat. Nanti saya akan share di sana bahwa tarawih pun tanpa dihadiri oleh jamaah. Itu hanya mungkin orang-orang internal masjid saja. Kemudian juga tarawih juga di biasanya 23 sekarang jadi 10, Pak. Jadi Ibu di 10 di Mekah itu nanti. Kemudian juga itikaf juga tidak diadakan. Kemudian juga umrah juga masih disuspend atau dipending untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi ternyata bukan di kita saja yang tidak bisa menikmati tarawih di masjid, rupanya di Tanah Suci juga sama. Mereka yang bisa sholat tarawih adalah pengurus masjid. Kemudian mungkin orang-orang dalamnya itu pun juga dipersingkat. Biasanya kan mungkin Bapak Ibu paham kalau tarawih di sana pasti satu hari satu juz, 23 rakaat. Tapi kalau sekarang ini hanya 10 rakaat, satu witir, biasanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini segera berlalu, kita nanti pun akan bersedih hati yang biasanya itikaf di masjid, mungkin sekarang nanti bisa di rumah. Mudah-mudahan nanti Ustadz Hasan bisa kasih pencerahan, mungkin nanti Ustadz Hasan bisa kasih pencerahan. Cuman sebelum ini Ustadz Hasan sudah siap menunggu, salam hormat dari kami, mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan ini kita berikan kesehatan, kemudahan, sehingga kita bisa menyelesaikan hingga akhir Ramadan. Mohon maaf dari saya pribadi, dari kawan-kawan Simply yang selama ini mungkin dalam pelayanan banyak tutur kata, sikap, ataupun perilaku yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Dan kita sama-sama mengingatkan, walaupun sholatnya di rumah, tarawih di rumah, tapi jangan lupakan kencelengnya tetap ke masjid, Ibu, Bapak, karena para ustadz-ustadz merbot itu, yatim-yatim bisa disantuni, biasanya juga bergantung dari kenceleng. Jadi kita bersemangat
taraweh di rumah, kencelengnya di masjid. Demikian ya, Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Ustadz guru saya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung dimulai? Fadhil Ustadz, Fadhil Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Bapak Ibu, para duyuf dan segenap keluarga besar Simply Travel yang insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sampai saat ini kita semua dan juga keluarga kita, alhamdulillah, masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menunaikan semua aktivitas kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Terlebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kesehatan kita, panjangkan umur kita, dan semua kita disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para duyuf dan segenap keluarga besar Simply yang mulia, kenapa perlu ada acara Tarhib Ramadan? Tarhib artinya adalah menyambut, dari akar kata rohaba yurohibu. Sementara Ramadan adalah seperti yang sama-sama kita tahu, bulan Ramadan. Jadi Tarhib Ramadan artinya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kenapa perlu kita sambut bulan Ramadan? Ya, kita perlu menyambut bulan Ramadan karena bulan yang akan datang ini adalah bulan yang paling mulia. Bulan yang paling istimewa, atau disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu bagi semua bulan. Ibarat tamu yang mulia, yang istimewa, yang akan datang ke rumah kita, maka tentu kita akan melakukan berbagai macam persiapan untuk menyambutnya. Bukan saja dalamnya rumah yang kita bersihkan, tetapi bahkan jalanan menuju rumah kita pun kita rapikan. Makanan kita siapkan yang terbaik, minuman kita berikan yang bermacam-macam. Tidak cukup dengan yang warna putih, tapi yang merah ada, yang hijau ada. Ya, semua kita suguhkan, kita hidangkan dalam rangka menghormati tamu mulia, tamu istimewa, tamu terhormat yang akan datang ke rumah kita. Terlebih Bapak Ibu, jika tamu yang akan datang ini kita tahu membawa uang yang sangat banyak untuk kita. Bukan lagi angkanya jutaan, tapi miliaran. Wallah, kalau saya kedatangan tamu yang bawa uang miliaran, udah pasti nggak bisa tidur, bingung mau naruh di mana. Nah, Ramadan, bulan mulia, bulan istimewa, ini pun demikian. Ia akan datang menjelang kepada kita semua,
dengan membawa aneka ragam pahala dan kebaikan serta keberkahan buat kita semuanya. Karena patut kita menyambutnya dengan penyambutan sebaik-baiknya, mengenalinya agar supaya kita dapat mempersiapkan diri dan menyambutnya dengan penyambutan yang terbaik. Bukan tanpa alasan, karena kemuliaan Ramadan memang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menyambut kedatangan Ramadan. Kenapa kita tidak? Mari kita cek Al-Quran. Jika kita melihat Al-Quran mulai dari suratul Fatihah sampai dengan akhir suratul Nas, kita tidak akan menemukan satu nama bulan pun yang tercantum di dalam Al-Quran kecuali hanya satu bulan saja. Bulan apa itu kira-kira Bapak Ibu semuanya? Bulan yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas segala ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekalian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama Ramadan ini menjadi isyarat betapa bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyebutkan bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan, Allah pun tidak menyebutkan satu bulan pun. Kata Allah, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Kata Allah, dalam satu tahun bilangan bulan-bulan itu ada 12 bulan. Sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang haram. Nah, 12 bulan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ini tidak satu pun yang disebutkan namanya. Baik itu dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban. Ya, hanya Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada satu pun namanya yang disebut. 4 bulan yang haram itu pun hanya disebutkan secara umum. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang haram. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nama yang kan satu-satunya dari 12 bulan itu hanyalah bulan Ramadan. Dari sini kita tahu betapa bulan ini bulan yang sangat mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun mengistimewakannya. Kita pun muliakannya karena Allah mengistimewakan dan muliakannya. Dan demikianlah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan ketika datang bulan Ramadan, beliau tampil di atas mimbar berkhutbah di hadapan para sahabatnya seraya berujar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azim. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang paling agung. Perhatikan, Nabi menyebut Ramadan sebagai bulan yang paling agung. Kemudian beliau mengatakan syahrun mubarak, bulan yang paling penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi laila khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan ini bulan yang memiliki nilai yang begitu besar karena di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya seorang Muslim dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala dapat meraih dan mendapatkan satu malam Lailatul Qadar ini saja, insya Allah dia sudah bisa mengejar ketertinggalan dari umat-umat terdahulu.
Itulah karenanya penting bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, untuk mengenali bulan Ramadan karena Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambutnya dan memuliakannya. Lalu apa yang mesti kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Karena betapa beruntungnya seorang muslim yang disampaikan ke bulan Ramadan. Betapa beruntungnya seorang muslim yang dipanjangkan umurnya sehingga dia bisa mendapati bulan Ramadan dan menaikkan ibadah di bulan Ramadan. Dahulu dikisahkan ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang sahabat ini berteman sangat dekat, berteman sangat akrab, seia, sekata, seperbuatan. Dua orang ini kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang berbeda. Yang satu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gugur sebagai syahid, gugur di medan peperangan. Sementara yang satu lagi gugur setahun kemudian, tidak gugur di medan peperangan, tetapi meninggal biasa, tetapi umurnya lebih panjang 1 tahun dari saudaranya yang meninggal terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu Bapak, nampaknya ada gangguan teknis kembali dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mati guys ya. Saya sambil nunggu lagi nih, saya mau sapa dulu. Bu Linda sehat, Bu Linda ya. Pak Yopi itu sambil nyetir, jangan sambil dengerin Zoom, jangan lihat Zoom. Sehat-sehat ya Pak Yopi. Saya nyambung lagi cerita ya, sambil tadi Ustadz nunggu gitu, bahwa sampai sekarang Bapak Ibu sekalian memang situasi di sana masih lumayan belum bisa banyak bergerak. Mekah masih lockdown, kemudian Madinah juga masih lockdown. Yaitu tadi mengenai taraweh pun sekarang dibatasi. Jadi untuk khatamul Qur'annya itu biasanya 1 hari 1 juz, sekarang dilakukannya itu ya sendirian di antara taraweh sama qiyamul lail. Jadi di sana betul-betul juga jadi memang masih belum bisa. Kami berasumsi dari kawan-kawan di travel sepertinya haji pun sepertinya akan terjadi penundaan. Melihat situasi di kita sampai sekarang masih belum menentu, jadi mungkin di antara Bapak Ibu sekalian memang ada yang terdaftar haji tahun ini, atau mungkin ada kerabat yang memang haji tahun ini, sebaiknya mulai dikasih pengertian bahwa kemungkinan haji pun akan tertunda. Angin-angin itu sudah mulai terlihat dari Kemenak. Kemarin ada satu statement kemungkinan ditunda. Ditunda itu bukan karena mungkin hajinya di sana tidak diadakan. Haji insya Allah mungkin tetap diadakan, pasti Saudi akan bersikeras untuk bisa haji tetap diadakan. Cuman pastinya mereka akan pilih-pilih negara mana yang kira-kira boleh masuk. Apakah hanya sebatas negara Teluk saja, atau mungkin dari negara yang benar-benar sudah bebas dari virus ini. Dan sementara kalau melihat Indonesia yang masih terus skalanya naik, kemungkinan untuk haji itu dipastikan agak berat, Bu, Bapak. Karena kan Ramadan sudah masuk, nggak berapa 1 bulan setelah Ramadan itu pasti sudah mulai persiapan haji. Artinya di situ harus ada persiapan manasiknya, kemudian harus ada persiapan untuk perlengkapan infrastrukturnya. Rasanya menurut hemat kami ini memang agak berat untuk haji pun. Memang ini sesuatu yang di luar dugaan kita semua, tapi ya seperti itu memang keadaannya, bahwa hampir semua negara sekarang jadi
untuk situasi di Saudi ya seperti itu. Jadi haji kemungkinan, umroh mungkin kita berharap mungkin di bulan Agustus atau September sudah bisa, kemungkinan mudah-mudahan dalam proses 6 bulan ini bisa recovery, tapi tentunya juga belum bisa menjanjikan apa-apa, bahwa ada satu grup kami juga yang seharusnya sudah berangkat, sudah semua siap semua perlengkapan tiket semua ya alhamdulillah. Jadi mungkin Allah masih ingin menguji kesabaran kita. Alhamdulillah yang kemarin rombongan terakhir itu puji syukur kita bisa sempat merasakan. Tentunya ada Bu Arti di sini, kemudian ada Pak Isna ini gitu kemarin alhamdulillah. Yang penting sehat selalu, bahwa dalam situasi seperti ini bila Bapak Ibu sekalian ada dapat kabar mengenai situasi di sana, memang yang lebih pas tanya ke yang memang berkecimpung di bidangnya. Bisa salah satu dari kami, kadang-kadang kami juga suka mendapatkan satu broadcast atau biasanya mendapatkan satu potongan video yang kadang-kadang kurang baik lah, dan kita biasanya tanpa pikir panjang kita share seharusnya yang terkait situasi di Tanah Suci. Mohon bisa ditahan diri dulu, baik-baik dikonfirmasi ke kita, karena banyak sekali itu sudah mulai disebutkan sudah mulai umroh lah, sudah mulai inilah, sudah mulai itulah, tapi memang dipastikan sampai sekarang karena kami di sana juga banyak kawan-kawan yang memang setiap saat bisa update. Jadi kami dengan mudah kalau dapat kabar ini kita tinggal kirim ke sana, bener nggak nih di sana? Dan rata-rata itu biasanya belum, karena mungkin bisa dilihat juga di siaran langsung dari di TV itu memang masih dalam keadaan tidak bisa difungsikan sebagai masjid gitu. Jadi seperti itu cerita-cerita saya. Mangga sambil nunggu Ustaz Hasan, kali ada yang ingin ditanyakan, bebas dulu nih Ustaz Soleh. Biayanya 0,5 dari plafon kredit. Nah, saya kalau plafon kredit nggak tahu tuh Bu. Pasti dari Oh iya. Dari properti. Saya udah nggak diunmut tadi. Pasti dari Mutiara Tasik nih, memang berkecimpung di bidang properti. Alhamdulillah. Pak Haji sehat, Pak Soleh sehat. Alhamdulillah. Ini Bluetooth-nya sensitif, Gi. Bukan. Ibu, Bapak, saya udah dibuka tadi dia. Bisa boleh tanya jawab. Oh iya. Tanya jawab sama saya tuh seputar ini aja ya. Kan bisa nggak ada kerjaan. Saya juga sampaikan ada program ngaji juga dengan di sini nanti ada gurunya, ada Ustaz Hasan langsung, ada Ustaz Soleh, ada 2 kelas, yang kelas Iqra, kelas Tahfidz, yang kelas Tahfidz minggu sekali. Sementara ini memang peminatnya sudah cukup alhamdulillah. Tapi kalau memang ada animo lagi, kita akan tambah jadwalnya. Jangan khawatir, memang dibatasi itu kita batasi untuk ngaji itu memang maksimum 7 orang dalam setiap pertemuan 1 jam pertemuan. Jadi untuk yang kelas Iqra itu 3 kali seminggu. Targetnya Cruise Simply harus bisa yang Iqra ini selama bulan Ramadan, begitu selesai Ramadan harus bisa ngaji gitu. Yang Iqra itu sebulan 3 kali. Karena ini para pengajar di Simply saya kasih beban yang nggak kecil. Kalau nanti murid-muridnya nggak bisa ngaji selepas Ramadan, terpaksa kita potong gajinya 70%. Jadi yang belajar Iqra nanti harus benar. Kalau enggak nanti kasihan guru-gurunya saya
potong 70%. Silakan kalau misalkan kalau peminatnya banyak kita bikin kelas 3 kelas, kemudian yang sudah perbaiki kelas tahsin dan tadakan silakan itu seminggu sekali biasanya yang sudah manfaatkan itu apa namanya kita manfaatkan ini sebagai silaturahim. Jujur saja saya ketemu begini jadi aduh jadi kangen banget, bener kangen banget apa namanya jadi kangen campur sedih campur gembira bisa ketemu sama jemaah-jemaah ini yang selalu memberi dukungan sama Simply nih. Mudah-mudahan ada juga gengnya Bu Ana ini mudah-mudahan dari JNE lumayan cukup banyak ini pemirsanya. Jadi mangga silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan jangan seputar fikih ya. Nanti kalau seputar fikih Ustadz Ahsan nanti bisa kesalip sama saya. Nanti silakan Pak Yopi, Pak Yopi. Sudah kesalip kali. Yopi mohon ditahan dulu Pak Yopi ya, Turkinya ya. Ini Pak Yopi mau berangkat habis Lebaran juga mohon izin nih Pak Yopi. Semoga amin. Linda Desember kalau memang sudah kondusif, saya kabarin Bu Linda. Jangan takut. Ustadz Ahsan sudah di booking sama Bu Linda itu. Ya, Geng Tasik juga saya tunggu. Ini Geng Tasik udah lama nih nggak ada suaranya. Tapi Geng Tasik cukup aktif di Instagram. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat semua nih. Saya lihat ada saudara-saudara saya dari dokter gigi nih. Ada Bu Aci, ada Bu Rina, ada alhamdulillah sehat semua ya Bu. Mudah-mudahan para dokter gigi ini diberi kemudahan dalam prakteknya nih, karena aduh benar-benar dokter gigi itu resiko terberat ketiga sesudah dokter dan perawat kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak kalau nggak sakit-sakit gigi banget nggak usah ke dokter gigi lah, kasihan dokter giginya nggak bisa nolak soalnya buat meriksa gigi. Terima kasih. Iya, Mbak Aci sehat Bu Aci ya? Alhamdulillah sehat. Ditunggu Pak Tungga nanti kelas ngajinya. Ya, mau banget. Itu ada Kang Soleh. Cuman jangan belajar sama saya, Bu Aci nanti bisa Arabnya Arab pasar nanti. Kalau ngajar itu. Bu Aci kalau ada yang saudara Nanti Arabnya ininya kota Mekah udah buka. Kota Mekah sih sudah buka, cuman memang belum buat umum karena Mekahnya sendiri masih lockdown. Jadi orang di luar Mekah belum bisa masuk. Desember itu kemungkinan besar udah dibuka ya? Desember kalau mestinya sih September juga sudah dibuka. Mudah-mudahan kita lihat situasi karena Juni udah buka, amin Juni. Sebetulnya kalau kita bicara devisa Saudi sangat kehilangan triliunan, jadi mereka juga akan melihat dari sisi bisnis, tapi tentunya kan keselamatan pasti yang tetap yang utama Bu. Iya. Sih Agustus September itu sudah mulai bisa berbuka lagi, bisa umroh lagi. Sementara di sini dulu deh kita doain semua. Jadi kalau memang nanti mau itu kan termasuk biaya akar gitu. Assalamualaikum Kak Megi, Rina. Waalaikumsalam. Ini yang salamin saya siapa nih? Bu Rina? Mohon maaf sambil nyetir. Hati-hati Pak Yopi, drive safe. Ya. Ini di Jakarta Pak Yopi, PSBB gimana? PSBB masih berlaku karena saya masih dapat amanah bagi-bagi masker, jadi masih keliling. Mohon doanya biar selamat.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, hati-hati Pak. Nah itu bagi perlu masker sama Pak Yopi silakan. Kerja online ya Pak? Jadi sekali lagi yang ngaji, mohon Bapak Ibu yang ngaji jangan pernah ada kata terlambat, pokoknya harus ngaji. Konon saya belum dapat data yang sahihnya, tapi suara dari kita membaca ngaji itu konon bisa mengalahkan virus dan segala bentuk penyakit. Kalau itu sudah jaminan. Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat segala penyakit. Mudah-mudahan saya juga masih belajar karena kan orang belajar itu kebaikannya 2 dikali 2. Jadi saya belajar terus, nggak bisa supaya dapat pahalanya 2 kali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekali lagi ingat-ingat kalau Bapak Ibu nggak serius, kru Simply ustadznya dipotong 70%. Nah, gitu. Tapi kalau udah lancar semua ya dinaikin lah sedikit aja nanti sama malaikat yang gitu. Amin. Tasik aman ya Bu Agi. Masih naik tipis, masih aman. Baik. Pokoknya sehat semua lah. Yang masih di kantor, Bu Linda masih di kantor ya? Amin ya Allah. Alhamdulillah, Bu Linda masih di kantor. Sehat selalu Bu Linda, jangan sampai ini. Lagi ini belum bisa kesapa sama saya. Kang Fajri juga ada nih. Saya ada Ibu juga Pak, Ibu Uti. Kenapa? Kang Soleh mungkin boleh cerita sedikit mengenai nanti metode ngajinya bagi yang di sini mungkin ada yang. Baik, Ibu, Bapak, nanti insya Allah kita akan ada program kajian mengaji bersama di Iqra sama Tahsin. Khusus untuk Tahsin, di situ akan dibedah mengenai isi kandungan ayat suci Al-Quran, dokumen value-nya di dokumen hingga kita membaca atau beda antara invoice isi kandungan ayat tersebut. Adapun untuk Iqra, insya Allah nanti akan bersama-sama belajar, di mana pertemuannya 1 minggu, ada 3 kali pertemuan, dan 1 pertemuan untuk 1 grup maksimal 7 orang. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang sudah daftar selalu dilancarkan dan berikan kesabaran selalu belajar. Semoga dengan segera bisa kita membaca Al-Quran, karena bagaimanapun Al-Quran itu sebagai pedoman kita dan akan menjadi penyelamat kita di kanan nanti. Saya jangan semangat bagi Ibu Bapak yang baru mau belajar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di pertemuannya. Bagi yang belum daftar, silakan daftarkan. Nanti Ibu Bapak jemaah rahimakumullah, nanti setiap Sabtu juga kita ada kajian ya Bu, Pak. Mulai Sabtu sekarang, Sabtu besok, tepatnya tanggal 25, nanti tanggal 25 atau tanggal 2, insya Allah kalau Ramadannya tidak ada perselisihan antara tanggal 24 atau 23, biasanya di kita terjadi seperti itu. Mudah-mudahan di tanggal 24 kita serempak Ramadannya, dan tanggal 1, tanggal 2, insya Allah nanti kita ada kajian kembali bersama Ustadz. Dengan tema nanti kita akan share, dan juga link Zoom-nya akan kita share. Itu masih di jam yang sama, setiap hari Sabtu, yaitu jam 10.30 sampai 11.30. Mudah-mudahan Ibu Bapak selalu dalam keadaan sehat dan bisa hadir kembali dalam agenda ngaji bersama Simply ini. Amin. Ibu Bapak mohon maaf banget,
ini nampaknya kendala di bagian teknis, jadi beliau susah untuk masuk kembali ke aplikasi. Amin. Tunggu si Amin. Saya kami itu juga. Bandung aman di Bandung? Alhamdulillah Pak. Hari ini mulai PSBB Pak. Oh hari ini baru mulai. Iya. Cobain nasi kebuli Simply sudah buru tutup ya. Nanti insya Allah Pak, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Amin. Dan kita bisa baru martabaknya aja tuh, baru martabaknya aja. Nasi kebulinya belum. Baru dikasih tunjuk aja tempatnya tuh sebelah situ gitu. Siap. Allah. Apanya? Ini pasti bikin kenduri nih, alumni Baik, Simply ini. Ibu Bapak, jamaah yang rahimakumullah. Mohon maaf, nampaknya Ustadz ada dalam gangguan teknis. Beliau tidak bisa bergabung kembali bersama kita. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Namun, insya Allah nanti kita akan berkumpul kembali di agenda berikutnya. Izin untuk kita tutup dulu agenda kita pada hari ini. Nanti akan kami share kembali di linknya kepada Ibu Bapak. Bila mana Ustadz sudah dalam kondisi koneksinya udah bagus. Mohon maaf atas kekurangan ini. Namun jangan mengendorkan semangat kita untuk belajar dan untuk sama-sama belajar, dan semoga kita dapat menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat menyambut di atas menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Ibu Bapak, kami dari Simply Travel maaf atas ketidaknyamanan ini. Mata-mata ini tidak ada faktor akan kami kembali di link berikutnya. Untuk agenda kita pada hari ini saya tutup dulu sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf dari kami, dan semoga Ibu dan Bapak semua dalam keadaan ya. Begitupun dengan keluarga. Selaku cara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.